Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun berada. Kembali lagi guys di channel Agus Cahyo, channel yang membahas tutorial perbankan terbaru dan juga produk-produknya. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga tanpa kurang suatu apapun ya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang sudah bergabung ke channel ini, karena cuma di sini teman-teman itu akan menemukan informasi perbankan terbaru terkait pinjaman, tabungan, atau mungkin dana bantuan yang pastinya itu sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan kita sehari-hari ya guys. Dan juga buat teman-teman yang belum bergabung ke channel ini, ayo menekan tombol subscribe biar nggak ketinggalan informasi terbaru dan juga video terbaru dari channel ini ya guys. Mantap. Oke, pada kesempatan kali ini saya masih membahas terkait pencairan dana PSU bantuan subsidi upah tahun 2021 untuk syarat aktivasi rekening penerima PSU tahun 2021 di Bank Himbara ya. Dan untuk Bank Himbara yang ditunjuk ialah Bank BRI, Bank BNI, BTN, dan Mandiri. Dan untuk wilayah Aceh itu adalah Bank BSI ya, Bank Syariah Indonesia. Dan untuk teman-teman yang merasa memenuhi syarat untuk mendapatkan dana PSU ini, tolong lebih dipastikan lagi apakah teman-teman ini sudah lolos ke tahap penyaluran dengan cara mengecek secara mandiri, bisa melalui HP atau mungkin komputer, laptop ya, melalui website resminya Kemenaker ya di www.psu.kemenaker.co.id atau di www.kemenaker.co.id, itu sama aja ya website resminya. Jadi sebelum datang ke Bank Himbara yang ditunjuk untuk penyaluran dana PSU ini, pastikan dulu ya apakah sudah lolos ke tahap penyaluran. Atau mungkin teman-teman juga dapat bertanya ke bagian HRD kantor teman-teman bekerja untuk penyaluran dana PSU ini ya, untuk jadwalnya dan juga untuk Bank Himbara yang ditunjuk ya. Nanti bisa bertanya ke HRD tempat teman-teman bekerja. Jadi saya jelaskan kembali ya untuk alur atau tata cara pengecekan melalui website resminya Kemenaker. Tolong diperhatikan ya. Jadi seperti ini. Jadi saya jelaskan kembali untuk alur atau tata cara pengecekan melalui website resminya Kemenaker ya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu teman-teman itu masuk ke alamat website resminya Kemenaker di www.kemenaker.co.id di jam kerja ya. Jadi teman-teman itu masuk ke alamat website ini di jam kerja hari Senin sampai dengan hari Jumat. Takutnya kalau di luar hari itu dikarenakan mungkin ada gangguan jaringan atau mungkin servernya itu tutup ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua teman-teman itu masuk ke pendaftaran akun Kemenaker ya, dengan masukkan biodata diri, dan juga pastikan saat pendaftaran Kemenaker ini teman-teman itu juga masukkan nomor HP yang aktif, nomor HP yang bisa dihubungi, juga nomor HP yang ada pulsanya ya, karena nanti akan dikirimi notifikasi terkait status pencairan dana PSU ini ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya teman-teman akan mendapatkan pemberitahuan sebagai berikut. Nanti teman-teman akan mendapatkan 3 notifikasi ya. Yang pertama itu ada notifikasi calon ya, nanti teman-teman akan ada centang hijaunya itu ya, keterangan kalau misalnya daftar pasti ada centang hijau, nanti masuk ke calon. Kalau udah misalnya calon itu udah hijau, lanjut lagi ke penetapan. Nah kalau sampai penetapan ini teman-teman itu belum bisa dicairkan ya, jadi masih ditetapkan, masih dicek-cek dulu ya sama Kemenaker, dan itu juga pastikan itu sudah bercentang hijau, nanti akan mendapatkan notifikasi ditetapkan sebagai penerima bantuan subsidi upah. Nah kemudian yang ketiga, yang terakhir ya, nanti akan masuk ke tahap penyaluran. Nanti di tahap penyaluran ini nanti akan terlihat nama teman-teman dan juga nanti akan terlihat jumlah pencairannya, dan juga akan terlihat Bank Himbara yang ditunjuk untuk penyaluran dana PSU atau pencairan dana PSU ini teman-teman ya. Jadi kalau belum sampai ke tahap penyaluran itu belum fix ya. Jadi kalau misalnya masih penetapan atau mungkin masih calon itu masih belum bisa dipastikan. Tapi kalau misalnya udah sampai masuk penyaluran itu dipastikan teman-teman itu mendapatkan bantuan PSU ini di Bank Himbara yang sesuai ditunjuk melalui kemenaker.co.id ini ya, melalui website resminya ini ya teman-teman ya. Jika sudah mendapatkan notifikasi dana PSU telah disalurkan ke Bank Himbara, maka tidak perlu diragukan lagi teman-teman, tinggal datang saja ke Bank Himbara yang ditunjuk. Tapi jika teman-teman sudah datang ke Bank Himbara tapi tidak dapat mencairkan dana PSU ini karena suatu hal, entah apa itu ya, coba teman-teman mencoba beberapa cara di bawah ini teman-teman ya. Jadi teman-teman mencoba beberapa cara di bawah ini ya teman-teman ya. Yang pertama itu coba teman-teman itu berkomunikasi ke bagian HRD, ke bagian teman-teman tempat kantor bekerja terkait kapan pencairan dana PSU ini. Ya mungkin ada data yang belum masuk ke
HRD, dari HRD ke BPJS/TK. Jadi rekeningnya sudah terbentuk, tapi karena persyaratannya belum masuk ke BPJS/TK atau mungkin ke Kemenaker, jadi tidak ditransfer secara langsung saat rekeningnya itu terbentuk ya teman-teman. Jadi menunggu beberapa nggak lama kok, dari rekening terbentuk itu dari pasti pencairannya itu nggak lama seperti itu. Kemudian untuk cara yang kedua, coba teman-teman datang ke Bank Himbara atau mungkin yang bank pusatnya ya. Kalau di BRI pastinya itu di Bank BRI cabang yang ada di pusat kota ya, bukan BRI unitnya tapi di BRI cabang yang ada di pusat kota, dengan membawa beberapa persyaratan yang diantaranya adalah sebagai berikut ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa datang ke Bank Himbara itu yang cabangnya ya, yang pusatnya ya, dengan membawa beberapa persyaratan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama teman-teman itu harus membawa KTP asli. Kemudian teman-teman juga pastikan KTP aslinya ini tidak ada perbedaan antara NIK dengan data yang ada di Kemenaker ya. Jadi pastikan nomor KTP-nya itu jangan sampai berbeda, karena kalau udah sampai berbeda pasti itu bisa jadi tidak dapat dicairkan karena ada perbedaan data seperti itu ya. Kemudian yang kedua teman-teman membawa bukti kepesertaan BPJS/TK atas nama menerima bantuan yang dapat berupa kartu fisik atau mungkin elektronik. Nanti teman-teman jika belum punya kartu BPJS/TK bisa minta ke bagian HRD atau mungkin bisa mencetak lewat online ya teman-teman ya. Nanti bisa mencetak lewat online. Untuk caranya bisa dilihat di channel YouTube yang lain untuk tutorial cara mencetak kartu BPJS/TK ya. Kemudian yang ketiga itu ada surat keterangan dari HRD tempat bekerja. Ini opsional ya, kadang dari HRD ada yang memberikan, ada yang tidak ya. Tadi yang ketiga ini tuh nggak harus, tapi ada jika HRD memberikan surat keterangan terkait pencairan PSU ini ya tinggal dibawa saja ya teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman akan mendapatkan rekening baru dan bukan masuk ke rekening seperti pencairan PSU yang sebelumnya. Jadi mungkin untuk pencairan PSU sebelumnya itu masuk ke rekening yang pribadi ya, rekening yang terdaftar di BPJS/TK. Tapi kalau untuk yang sekarang itu akan dibuatkan rekening baru kolektif, rekening massal, agar tidak terjadi yang namanya itu rekening pasif atau mungkin rekening tertutup atau mungkin rekening hilang ya. Jadi dananya itu tidak hilang kalau misalnya masuk ke rekening yang pribadi seperti itu ya. Jadi nanti untuk penerima PSU ini diberikan rekening kolektif seperti itu. Selanjutnya tinggal diambil di teller sejumlah 1 juta ya, tidak kurang dan juga tidak lebih, tanpa biaya administrasi tentunya. Jadi rekening kolektif tersebut itu bisa dinolkan ya teman-teman. Jadi rekening bantuan PSU ini itu bisa dinolkan tanpa biaya administrasi ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mungkin sudah subscribe atau mungkin juga belum ya ke channel saya ini. Jadi saya mohon maaf sebelumnya karena saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman terkait dana PSU ini. Jadi saya akan menjawab itu ketika saya sedang ada waktu luang ya. Jadi banyak komentar yang tertumpuk di bawah. Jadi saya untuk mengeceknya kembali itu saya membutuhkan waktu yang luang untuk dapat menjawab pertanyaan teman-teman semua. Oke. Jadi saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang diantaranya itu ada dari Sepucuk Harapan. Mas mau tanya, punya saya statusnya sudah tersalurkan di Bank BRI, tetapi saya cek ke BRI katanya data saya tidak ditemukan. Gimana solusinya ya Mas ya? Oke, yang tadi ya sudah saya jelaskan. Jadi kalau misalnya terjadi hal seperti itu, nanti teman-teman bisa bertanya ke bagian HRD atau mungkin bagian kantor teman-teman bekerja terkait pencairan PSU ini. Di statusnya ini sudah tersalurkan, dan juga nanti tanyakan kepastiannya kapan pencairannya untuk dana PSU ini. Jika misalnya dari PSU dari HRD ini tidak ada kejelasan, nanti teman-teman juga bisa datang ke Bank BRI, misalnya di BRI ya, itu di BRI pusatnya ya, di BRI cabangnya ya, dengan membawa beberapa persyaratan yang sudah saya tadi jelaskan ya teman-teman ya. Oke. Kemudian lanjut saya ingin menjawab pertanyaan dari Agung Mulia 47KY. Mas, rekening saya BCA di tempat kerja, tapi data ada di BRI, tapi saya punya BRI yang aktif. Apakah PSU itu masuk otomatis? Apakah harus aktivasi lagi dulu? Oke, tadi sudah saya jelaskan. Jadi untuk pencairan dana PSU ini itu menggunakan rekening kolektif ya, rekening massal. Jadi rekening baru ya, rekening baru. Jadi rekening khusus untuk pencairan dana PSU ini. Jadi teman-teman biarpun itu sudah punya BRI atau mungkin punya Bank Himbara yang lain, tetap dibuatkan tabungan baru sesuai dengan data yang ada di Kemenaker saat data di penyaluran yang tadi ya, di Bank Himbara yang ditunjuk ya, tetap dibuatkan tabungan baru ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu ada
Jakarta Vertikal Indonesia. Oke Bang, mau tanya dong, kalau ada karyawan yang baru saja resign tapi 2 hari sebelumnya ia sudah terdaftar PSU dan berhasil, tinggal diaktifkan ke Bank Himbara. Lantas pertanyaannya, apakah ketika mengambil PSU akan berdampak saldo BPJS TK yang akan dicairkan setelahnya? Thank you. Oh jadi apakah ada hubungan dengan saldo yang ada di BPJS TK ya, BPJS Tenaga Kerja? Kalau menurut saya itu tidak ada hubungannya. Karena apa? Karena dana PSU ini adalah dana bantuan yang diberikan pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang ada di negara kita terkait COVID-19 ya, terkait COVID-19. Jadi dari pemerintah ini dengan Satgas COVID tentunya ya memberikan dana PSU ini untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bekerja seperti itu ya. Jadi ini dana bantuan, jadi tidak mengaruh di saldo BPJS TK seperti itu ya teman-teman ya. Oke, demikian untuk sesi tanya jawab terkait dana PSU ini, dan juga untuk Bank hanya sebagai media ya untuk penyaluran dana PSU ini, jadi tidak mempunyai wewenang terkait siapa-siapa saja yang dapat untuk mendapatkan penyaluran dana PSU ini. Jadi teman-teman kalau misalnya mau bertanya itu boleh di kolom komentar, tapi untuk pertanyaan itu yang sopan ya, jangan ngegas lah ya, biasa saja gitu ya teman-teman ya. Dan juga buat teman-teman yang mungkin memenuhi syarat atau mungkin ada kendala tertentu ya, teman-teman itu harus bersabar juga. Yang namanya rezeki itu kan nggak harus dari namanya bantuan ya, rezeki itu bisa datang dari kesehatan atau mungkin dari teman-teman, dari pacar yang tentunya selalu mensupport teman-teman semua ya. Dan juga teman-teman itu saya berdoakan semoga yang belum dapat itu dapat mendapatkan di tahun berikutnya ya, tahap selanjutnya di tahun 2021 seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bersabar, jangan sedih. Yang namanya rezeki itu nggak cuma sekedar bantuan ya, bisa dari kesehatan atau mungkin juga dari yang namanya teman dekat, pacar yang baik, istri yang baik, seperti itu ya kan guys ya. Oke, seperti itu ya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada pertanyaan yang mungkin atau mungkin ada kata-kata yang tidak jelas ya, saya mohon maaf karena saya mungkin dalam berbicara itu terlalu cepat. Saya mohon maaf. Saya Agus Sayo, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya mohon undur diri. Jangan lupa bahagia, jangan lupa jaga kesehatan. Saya Agus Sayo, see you, bye bye.